Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam hormat saya dari Kang Tro, berbicara tentang spiritual. Memang tidak ada habisnya. Banyak misteri-misteri yang tersimpan dari sebuah spiritual. Zaman sekarang banyak dari berbagai kalangan ingin mendalami, ingin belajar untuk menguasai yang namanya spiritual. Di kesempatan kali ini kita bahas tentang tema kita adalah spiritualitas. Bagaimana kita bisa menjadi spiritual yang sejati, yang benar-benar bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami untuk hidup kita, untuk diri kita, agar kita setidaknya bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Kata-kata spiritual banyak yang menghubungkan dengan keilmuan, kesaktian, kelenik, dan juga terkadang dominan dengan yang namanya perdukunan. Nah, di sini agar kita tahu apa sih sebenarnya spiritual itu sendiri. Spiritual itu adalah saat kita mau mempelajari luar dan dalam jiwa dan raga dan segala lain. Ilmu spiritual itu sebenarnya lebih condong tentang ilmu kehidupan, di mana kita bisa memahami tentang hidup kita. Kita memahami tentang perjalanan hidup kita. Kita memahami tentang asal muasal tujuan hidup kita dan waktu kita kembali nanti. Itu sebenarnya spiritual. Jadi kalau orang banyak yang berbicara kalau spiritual itu harus sakti, harus pinter, harus bisa ini itu sebenarnya bukan spiritual. Karena spiritual itu sebenarnya dalam banget. Orang yang benar-benar memahami spiritual, dia akan memahami yang namanya konsep ilmu kehidupan. Bagaimana dia bisa mendalami dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengenali dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengetahui asal muasalnya sendiri, apa tujuan penciptaannya, kemana dia kembalinya, dan apa yang harus dilakukan dalam perjalanan hidupnya. Itulah spiritual. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini itu ya spiritual. Kita itu sebenarnya sudah menjalankan yang namanya spiritual, tetapi kita tidak menyadari. Nah, akhirnya larinya orang-orang yang tidak menyadari ini menganggap bahwa belajar spiritual itu harus jadi orang pinter, harus jadi praktisi,
pasti masuknya ke perdukunan. Itu salah. Salah. Belajar spiritual itu belajar kembali ke kesadaran diri. Sadar akan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan ini? Mencipta sejarah. Memahami ajaran-ajaran. Apa yang pernah ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Walaupun itu sebuah ajaran. Nah, di situ kita mendalami lagi. Untuk apa? Untuk konsep kehidupan ini. Untuk menjalankan kehidupan ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Karena leluhur-leluhur kita sebenarnya sudah mahir dalam spiritualnya. Sudah mencapai titik puncak spiritualnya. Yaitu memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang konsep dirinya dan konsep ketuhanan. Sehingga leluhur kita terdahulu, khususnya di bumi Nusantara ini, sudah memiliki ajaran. Nah, ajaran itu yang sering dikenal adalah ajaran tata krama, budi pekerti, dan adat budaya. Karena sebuah negara ataupun wilayah yang sudah memiliki adat budaya, dia pasti memiliki ajaran yang tinggi. Tidak semua bangsa memiliki adat budaya. Pasti dia sudah bisa menjalani kajian-kajian hidup yang luar biasa. Nah, itu sudah dimiliki di bumi Nusantara ini. Kita memiliki berbagai macam adat, berbagai macam tradisi. Bahkan banyak yang menciptakan kitab-kitab, banyak yang menciptakan aksara-aksara. Karena spiritual leluhur kita dulu luar biasa. Ya, sebenarnya ini yang harus kita gali lagi, kita pelajari lagi, kita dalami lagi di saat kita ingin belajar spiritual. Banyak anak-anak muda sekarang yang tergugah untuk belajar spiritual. Sebenarnya itu simbol dari jiwa-jiwa leluhur dahulu yang akan bangkit kembali. Sesuai dengan janjinya, di mana di saat anak cucuku kehilangan dan terlalu jauh dari ajaranku, aku akan kembali. Ini biasa yang disebut di spiritual sabdo palon akeh janji. Dan sekarang ya kita sering kita melihat anak-anak muda sudah mendalami kembali spiritualnya. Spiritual dan kesadaran diri ini bersinergi. Orang-orang yang mendalami spiritualnya, dia pasti akan tahu ajaran. Orang-orang yang dalam dengan spiritualnya, dia akan punya keyakinan. Orang-orang yang memahami spiritualnya, pasti dia memiliki keyakinan diri, kepercayaan diri, keimanan yang luar biasa. Nah, jadi spiritual ini luar biasa sebenarnya. Nah, kalau sekarang orang dibilang spiritual, orangnya sakti, bisa narik pusaka, bisa melihat gaib, bisa memindahkan jin, bisa ini itu bukan spiritual, itu praktisi namanya. Itu praktisi. Ilmu-ilmu yang membahas itu namanya ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Kalau ilmu spiritual tidak ada pembahasan itu. Ilmu spiritual itu lebih membahas tentang ilmu kehidupan.
memahami antara diri, alam, dan ketuhanan. Itu namanya baru spiritual. Tempat tinggal saya Kediri, ketik saja Surya Nusantara kalau ingin ke sini. Itu sudah ada di map. Nomor HP saya ada di deskripsi video ini. Monggo ngopi bareng, silahkan. Nah, saya juga ingin itu. Kita kembali ke kesadaran diri kita sebagai anak cucu Nusantara. Saya memunculkan tentang meditasi, tentang pernapasan. Saya bagikan teknik-tekniknya, cara-caranya. Agar apa? Ya kita itu bisa mengerti, paham, dan kembali ke kesadaran diri, sehingga kita bisa menentukan mau dibawa kemana perjalanan hidup kita. Gitu. Ya karena puncak dari spiritual itu adalah kembali ke kesadaran diri yang sejati. Untuk menjadi spiritual yang sejati juga. Di saat orang sudah nyawiji dengan Gustinya, kita tidak usah berbicara Gusti yang menguasa alam semesta. Kita kembali ke Gusti kita sendiri-sendiri. Gusti dalam konsep ajaran leluhur kita adalah Gusti bagusing ati, bagusing lati, bagusing pakerti. Ini puncak spiritual, bagusing lati, bagusing ati, bagusing pakerti. Ini puncak spiritual, bukan kesaktian. Bukan harus bisa ini itu, bukan harus ahli tirakat, bukan harus ahli ini, enggak. Tapi pendalaman tentang hidup, tentang diri, tentang alam semesta yang terangkum dalam ilmu kehidupan atau ilmu ketuhanan. Ya ini yang harusnya kita gali kembali sebagai anak cucu. Kita harus paham itu. Kalau pengen jadi spiritual yang sejati, yang sebenarnya gitu. Spiritual yang sebenarnya dia pasti memahami konsep kehidupannya. Kalau dia tidak paham tentang konsep kehidupan di alam semesta ini, dia belum spiritual. Spiritual yang sejati bisa memahami konsep Gustinya, konsep dirinya. Kalau belum sejati. Kalau hanya masih pamer-pamer ilmu kesaktian, masih mencari-cari tentang Gustinya, masih sibuk mendekatkan diri dengan Gustinya, masih ketakutan dengan karma-karmanya, kita hidup. Ini adalah kita menjalankan konsep dari ketuhanan itu sendiri. Di saat kita mencapai puncak bahwa aku adalah dirimu, dirimu adalah aku, kita adalah alam, alam adalah diri kita. Disitulah yang namanya manunggal. Di saat kita mampu manunggal dengan yang lainnya, kita mampu nyawiji dengan yang lainnya, di situ muncul dengan sendirian namanya Gusti, bagusing ati, memiliki rasa yang baik kepada yang lainnya. Tidak hanya merasa, tapi juga bisa merasakan perasaan orang lain. Di saat sudah bisa merasakan perasaan orang, akan timbul yang namanya bagusing lati. Di saat kita berkomunikasi, ya kita tidak akan mudah mencaci, memaki, merendahkan, menjatuhkan,
Di saat ati latih, itulah yang akan muncul, yang akan wujud menjadi pakerti. Tingkah laku kita dalam kehidupan juga akan sinergi. Sehingga apa? Kita dengan yang lainnya pasti akan guyub rukun. Saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau itu sudah tercipta, maka cita-cita leluhur kita juga akan terwujud, yaitu Nusantara toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Karena kalau kita flashback kembali ke leluhur kita, era Majapahit mundur, Nusantara ini luar biasa, budayanya luar biasa, kemakmurannya luar biasa, keyakinan dirinya juga luar biasa, bisa memberikan peninggalan-peninggalan yang luar biasa juga untuk anak cucunya. Nah, seharusnya kita yang berada di era sekarang ini harus belajar dengan mereka yang dahulu. Apa yang menjadi pedoman hidup mereka? Itu namanya sabdo palon. Sabdo itu adalah ucapan, palon itu adalah kalau orang dulu namanya tiang ataupun tatanan ataupun pedoman. Nah, berarti orang yang masih berpegang dengan sabdo palon ataupun pitutur yang menjadi pedoman dari leluhur-leluhurnya, dia juga akan menemukan hidup, bisa belajar dengan leluhurnya, ya luar biasa. Sebenarnya kita itu tinggal meneruskan. Karena yang menghancurkan sebuah daerah itu bukan yang mengawalinya, tapi yang meneruskan. Karena jadi penerus ini berat sekali. Kita masih berpegang dengan ajaran dahulu atau kita mau seenaknya sendiri. Kalau mau seenaknya sendiri, apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, ya hancur. Pasti hancur. Di saat kita dulu disegani oleh seluruh dunia, di saat kecerdasan Nusantara dulu dikagumi oleh dunia, sehingga banyak dari belahan dunia ingin ke sini, belajar di sini tentang budaya, tentang ajaran. Dan sekarang kita bisa rasakan, kita apa? Di mana ajaran leluhur-leluhur kita terdahulu? Kemana hilangnya? Kemana larinya? Hilang atau dihilangkan? Kita ini mau tahu atau memang pura-pura tidak mau tahu? Nah, itulah pentingnya sebuah spiritual, kajian diri, mengkaji diri kita, agar kita sadar dengan jati diri kita. Kita ini anak cucu mana? Kita ini bertempat di mana? Nah, itu namanya jati diri. Jangan bingung mencari jati diri di jalan-jalan, ke sana ke sini, wira-wiri, hanya mencari jati diri. Cukup kembali ke pemikiran jenengan, loh, kamu itu lahir di mana, hidup di mana, kamu anak cucu mana, adat budayamu apa, bahasamu apa, agar muncul apa yang bisa kamu berikan untuk Ibu Pertiwimu sendiri, sehingga kamu harus bangga dengan Ibu Pertiwi itu, karena ini yang menghidupi kita. Ibu Pertiwi ini yang melahirkan raga kita, walaupun kita dilahirkan oleh seorang ibu kandung, tetapi raga kita ini hasil dari tanah Ibu Pertiwi ini yang kita
tempati sekarang ini. Dari hasil tanahnya, saripatinya masuk ke tubuh ibu kita, membuat sebuah raga. Makanya kalau kita mati, kembalinya ke tanah. Di saat leluhur kita bisa membuat sebuah sejarah yang luar biasa, maka sampai mati pun, sampai akhir zaman akan menjadi cerita-cerita untuk anak cucunya. Nah, kita sekarang mampu membuat sejarah apa dalam hidup kita? Nah, orang-orang yang spiritualnya luar biasa dalam hidupnya, dia akan membuat itu. Untuk apa? Untuk dikenang anak cucunya. Agar menjadi sejarah untuk anak cucunya. Kalau kita hanya hidup, makan, kerja, mati, kita tidak punya apa. Anak cucu kita pun akan melupakan kita. Karena apa? Makam-makam yang didatangi oleh anak-anak sekarang ini adalah makam-makam yang dulunya punya sejarah. Kalau tidak punya sejarah, tidak didatangi. Makanya di saat kita nggak ada, kita punya sejarah, itu bagaimana? Agar apa? Agar kita tetap dikenang oleh anak cucu kita. Nah, spiritual itu adalah konsep. Konsep mendalami ilmu kehidupan ini. Makanya kalau spiritual Jawa, puncaknya manunggaling kaula Gusti. Ajarannya budi pekerti tata krama welas asih. Itu puncaknya spiritual, bukan kesaktian, bukan kanuragan, bukan harus banyak ini itu enggak. Tapi lebih pendalaman pengkajian tentang ilmu alam dan ilmu kehidupan. Itu spiritual. Sekarang yang muncul spiritual dadaan. Banyak yang sebenarnya itu hanya sebuah cara yang dia lakukan, dia pamerkan, akhirnya dibilang orang sakti. Banyak yang hanya belajar dari buku, akhirnya diceritakan ini, tapi dia tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya, dari laku spiritualnya. Kita itu sudah menjalankan sekarang. Laku spiritual itu sudah kita jalankan. Kita itu tinggal membenahi laku spiritual kita. Tidak perlu belajar spiritual sebenarnya. Kita itu sudah saatnya membenahi laku spiritual. Karena sudah kita jalani. Sekarang ini bukan saatnya belajar hidup. Kita sudah menjalani hidup. Berarti kita tinggal menata perjalanan hidup kita. Kalau kita belajar hidup, telat. Karena kita sudah hidup. Kita mau belajar spiritual, telat. Kita sudah menjalankan perjalanan spiritual. Nah, itu yang harus dipahami. Kita itu tinggal memperbaiki. Cara untuk memperbaiki leluhur dahulu dengan cara semedi, suwung. Untuk apa? Mengkaji dirinya. Masuk ke dalam dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri. Sehingga dia tahu apa yang harus diperbaiki dalam dirinya. Makanya ajaran leluhur itu luar biasa. Luar biasa. Tidak semua leluhur di berbagai macam belahan dunia ini bisa memberi ajaran untuk anak cucunya seperti leluhur Nusantara ini. Bahkan ajaran leluhur Nusantara ini sekarang yang banyak menjalankan adalah orang luar.
Kita lihat orang luar itu memiliki kesadaran diri yang luar biasa. Untuk buang sampah aja harus mikir-mikir. Pada tempatnya. Tatanannya bersih-bersih. Disiplinnya tinggi-tinggi. Yo karena kesadaran diri itu. Lah ini yang hilang pada negeri kita ini. Ya harus kita munculkan lagi. Bersama-sama sebagai generasi penerus anak cucu di bumi Nusantara ini. Untuk menjadi spiritual sejati. Syarat mutlaknya bukan sakti, tetapi kembali ke kesadaran diri, kembali ke jati diri, itu baru panjenengan akan menjadi benar-benar spiritual yang sejati, yang tidak bisa diombang-ambingkan hanya dengan jimat, kesaktian, kegoiban. Ilmu-ilmu yang sebenarnya kalau didalami itu tidak ada pengaruh ataupun tidak ada yang bisa memberi perubahan pada hidup kita ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua yang hadir diberi kesehatan, kelancaran, kemakmuran, kesuksesan, dan tercapai apapun yang menjadi tujuan hidup panjenengan, diberkahi oleh alam semesta. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung tuman.